Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para jamaah Facebook yang berbahagia, mari kita lanjutkan pengajian hari Ahad Kitab Fiqhuz Zakah karya Syekh Ad-Doktor Yusuf Al-Qaradawi. Semoga kita mendapat berkah ilmu beliau, semakin memacu kita untuk menggerakkan potensi zakat, infak, sedekah di wilayah kita masing-masing. Ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Yusuf Al-Qaradawi jami'i masyayikhina wa asatidina khususan syakhina Ahmad Fayumi Munji wa syakhina Muhammad Ahmad Sahal Mahfud wa syakhina Ahmad Nafi Abdillah wa syakhina Zainuddin Dimyati wa turaya wa syakhina Ali Abdul Syakhina Abdul Kamal syakhina seluruh guru-guru kita, semoga yang sudah wafat Allah melimpahkan ampunan, kasih sayang dan ridhonya, dijadikan kuburnya taman surga, kita mendapat berkah ilmunya. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zakatu fil ahdi al-madani. Kemarin kita baru membahas bagaimana sejarah zakat di Makkah, di mana zakat di Makkah ini sifatnya sukarela, individu, dan tidak ada batasan-batasan yang jelas. Maka pada topik pagi ini kita akan membahas tentang az-zakatu fil ahdil madani, zakat pada periode Madinah. Kita tahu ada perbedaan yang jelas antara periode Makkah dan periode Madinah. Periode Makkah adalah periode awal Nabi membangun pondasi Islam, periode di mana kekuatan umat Islam belum menjadi satu kekuatan politik yang diakui oleh orang lain. Bahkan hampir semua musuh Islam ingin menghancurkan Islam. Tetapi sejarah baru Islam dimulai di Madinah pasca hijrah Nabi ke Madinah. Karena ada al-muslimun, orang-orang Islam, fi Makkah, di Makkah, afrodan, itu individu-individu, bergerak secara personal, bergerak secara perorangan, musadarina fi da'watihim, yang mereka itu didatangi di dalam dakwah-dakwah mereka. Nabi secara sembunyi-sembunyi mendakwakan Islam, dan mereka juga secara sembunyi-sembunyi beriman kepada Nabi, kemudian mengamalkan ibadah juga secara sembunyi-sembunyi. Meskipun juga ada perintah ya, ketika periode Mekah itu Nabi menyampaikan dakwah secara terbuka. Tetapi secara umum kondisi politik umat Islam pada periode Mekah ini belum terkonsolidasi dalam satu kekuatan politik yang punya bargaining power, bargaining position yang kuat, belum memegang tampuk kepemimpinan di Makkah.
kecuali paman Nabi ya, Abu Thalib sebagai pelindung Nabi yang secara politik memproteksi, melindungi Nabi dari ancaman orang-orang kafir. Sehingga kita tahu bahwa Nabi hijrah ini tidak lepas dari memang perintah Allah, tetapi secara politis tidak ada bisa menjamin keselamatan Nabi pasca wafatnya Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah. Amma fil Madinati, adapun pada periode Madinah, fahum, maka umat Islam itu jama'atun, menjadi satu komunitas, terikat oleh satu ikatan. Laha ardun, umat Islam punya bumi, artinya punya daerah kekuasaan. Wakayanun, punya eksistensi, keberadaannya itu diakui, punya kekuatan politik, punya bargaining position. Wasultanun, juga punya kekuasaan, jadi punya daerah kekuasaan, punya eksistensi, keberadaannya diakui, bahkan dihormati, diterima secara terbuka oleh penduduk Yasrib yang berubah menjadi Madinah. Kemudian punya sultan, punya raja, punya pemimpin formal. Artinya Islam sudah dengan figur Rasulullah SAW sudah menjadi leader, pemimpin perubahan yang ada di Madinah. Karena memang Nabi di Madinah itu memegang pucuk kepemimpinan, sehingga para sejarawan mengatakan pada periode Madinah Nabi itu Nabiyun wa imamun, Nabiyun wa sultanun, Nabi dan pemimpin. Tidak hanya sekedar Nabi yang bertugas menyampaikan risalah, tapi juga pemimpin politik yang mencoba untuk melakukan konsolidasi kekuatan, mencoba untuk meramu semua kekuatan politik yang ada di Madinah dalam rangka menegakkan panji-panji kebesaran Islam. Falihada, maka karena kondisi ini yang berbeda sekali dengan kondisi Mekah, Islam sudah punya eksistensi, sudah punya daerah kekuasaan, sudah punya sultan, satu kepemimpinan politik formal yang kuat. Ittakhazat at-takalifu, ittakhazat mengambil atau berubah bentuk ya, at-takalifu, pembebanan al-islamiyatu, yang bersifat Islam, suratan jadidah. Oleh karena itu syariat Islam yang lahir pada periode Madinah itu mengambil bentuk yang baru, suratan jadidah, model yang baru, mulaimah, yang relevan, yang sesuai lihadat tauri, pada periode ini. Islam sudah mencoba untuk membangun satu konstruksi hukum Islam, bangunan hukum Islam yang kokoh, yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini tentu pelajaran ya bagi kita, supaya di dalam membumikan ajaran Islam itu melihat situasi dan kondisi masyarakat kita. Jangan sak kepenake dhewe, jangan sesuka hati, tapi harus punya pertimbangan politik yang kuat, sehingga gerakan Islam ini menjadi gerakan yang efektif, gerakan yang mampu mendorong kebaikan secara tepat, tidak ditertawakan orang lain, tidak disepele orang lain, tapi punya reputasi yang besar dalam rangka menegakkan pilar-pilar agama Allah yang kita cintai ini.
Surat At-Tajdid wa Takhsis, yaitu potret ajaran Islam yang isinya adalah pembaharuan dan spesifikasi, melengkapi, melanjutkan periode Makkah. Tentu tidak ada keterputusan ya, tapi ada kesinambungan antara syariat Islam yang ada di Makkah dengan yang di Madinah. Islam di Makkah adalah membangun pondasi, membangun akidah umat Islam, membangun persaudaraan yang kokoh satu dengan yang lain, saling menolong, membantu, bekerja sama, dan memang setiap kesuksesan pasti dengan banyaknya tantangan. Jadi pada periode Makkah umat Islam mengalami siksaan yang pedih, embargo ekonomi, marginalisasi politik, berbagai upaya secara maksimal dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah. Itu adalah sebuah pembelajaran yang luar biasa untuk membangun mentalitas Islam yang kuat, dalam tanda kutip militansi keislaman yang kuat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa semua ibadah hidup dan mati umat Islam itu hanya milik Allah, sehingga periode Makkah itu membangun roh, spirit Islam yang luar biasa. Nyawa hanya diserahkan kepada Allah, sehingga pada periode Madinah membahas strategi yang efektif bagaimana Islam ini tampil sebagai imperium baru yang menebarkan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, dan nilai-nilai kerahmatan bagi umat Islam dan umat yang lain ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk menebarkan kerahmatan bagi seluruh alam. Ba'dal itlaqi wa ta'mim, setelah pada periode Madinah itu sifatnya mutlak tanpa ada batasan yang jelas, wa ta'mim, dan secara umum dipukul rata, tidak ada taksis, tidak ada spesifikasi hukum. Surat qawanin ilzamiyah, dalam potret undang-undang yang sifatnya mengikat. Ba'da angkanat wasaya taujihiyah, setelah pada periode Makkah itu hanya bersifat wasiat yang sifatnya membimbing, mengarahkan, sifatnya sekedar mendorong, tidak sampai mengikat, mengharuskan. Fahasbu. Jadi pada periode Makkah ajaran-ajaran Islam bersifat wasoya taujihiyah, pesan-pesan penting yang sifatnya membimbing. Tetapi pada periode Madinah berubah menjadi qawanin ilzamiyah, konstitusi yang mengikat, yang mengharuskan semua umat Islam untuk patuh, karena ini dalam rangka membangun perubahan yang besar dalam jangka panjang. Wa asbahat, dan undang-undang atau hukum-hukum syariat Islam yang ada di Madinah ini ta'tamidu, berpegang fi tanfidhiha, di dalam pelaksanaannya, di dalam implementasinya, untuk mewujudkan itu alal quwwati wa sultan, dengan kekuatan dan kekuasaan. Nabi membangun armada pasukan yang kuat. Nabi membangun politik yang kuat. Nabi ketika hijrah adalah membangun solidaritas antar umat Islam, juga solidaritas antar sesama penduduk Yasrib, baik yang beragama Islam maupun Yahudi, Nasrani, semua dirangkul oleh Nabi untuk bersama-sama membangun Madinah. Meskipun ada dinamika yang luar biasa, ada pembangkangan, ada pengkhianatan, tapi kita mengenal yang namanya Mitsaqul Madinah, piagam Madinah, di mana Nabi membangun kekuatan politik yang berbasis keberagamaan, berbasis keragaman. Semua
unsur yang ada di Makkah, yang ada di Madinah itu diajak Nabi untuk bersama-sama membangun keadilan hukum, keadilan ekonomi, bersama-sama membangun ekonomi, bersama-sama memberikan jaminan keselamatan. Tentu dengan Nabi sebagai pemimpin utama ya di dalam menggerakkan perubahan yang luar biasa ini. Ma'atimadiha, dengan tetap syariat Islam itu berpijak tegak alat dhamiri wal iman di dalam hati orang-orang Islam, keyakinan yang kokoh. Jadi keyakinan yang kokoh sudah dibangun Nabi sejak di Mekah, kemudian di Madinah Nabi membangun al-quwah was sultan, power, kekuatan, kekuasaan, kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang punya pasukan yang kuat untuk mempertahankan harga diri dan untuk ekspansi keadilan ya dan kerahmatan itu. Wa dhahara hadzal ittijah al-madani fi zakah. Wa dhahara, dan tampak hadzal ittijah arah ini al-madani yang sifatnya di Madinah fi zakah. Salah satu ajaran Islam yang mengalami pengembangan sebagaimana yang lain adalah zakat. Apa contohnya perubahan yang besar zakat di Makkah dan Madinah? Fahaddada syari'u, maka Allah dan Rasulnya kemudian memberikan batasan-batasan al-amwala, beberapa harta, allati tajibu fiha, harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Tidak semua harta-harta tertentu dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, ini harta-harta yang harus dizakati. Wa syuruta wujubiha, dan syarat-syarat wajibnya berzakat. Tidak hanya hartanya, tapi kapan harta itu wajib dizakati, dijelaskan pada periode Madinah. Wal maqadir al wajibah, dan kadar-kadar yang harus dikeluarkan. Kalau zakat padi sudah sampai berapa dan berapa yang harus dikeluarkan. Kalau zakat emas sudah harus mencapai berapa dan berapa yang harus mencapai berapa kadarnya. Kemudian kalau sudah mencapai, dalam bahasa zakat nisab, berapa yang harus dikeluarkan. Wal jihad, dan arah-arah allati tusrafu, di mana zakat itu diberikan, laha wa fiha, kepada siapa saja zakat itu diberikan, golongan mana saja yang berhak menerima zakat. Wal jihaza, dan instrumen-instrumen alladzi yaqumu ala tanzimiha wa idaratiha, yang bergerak untuk menertibkan organisasi dan administrasi. Jadi harus ada organ khusus yang punya tanggung jawab mengumpulkan zakat dan membagi zakat kepada yang berhak. Ini semua potret zakat di Madinah. Karena tadi yang kita sampaikan bahwa pada periode Madinah Nabi adalah nabiyun wa sultanun, nabiyun wa imamun, nabi dan pemimpin politik yang bergerak betul-betul melakukan perubahan besar politik Madinah yang nanti akan melakukan ekspansi ke Mekah dan ke seluruh Jazirah Arabia, sehingga Islam menjadi imperium yang luar biasa. Al-Quran al-Madani yu'akkidu wujuba zakah wa yubayyinu ba'du ahkamiha.
Al-Qur'anu al-Madaniyu, Al-Qur'an yang turun di Madinah, yu'akidu menguatkan Quran itu wujub zakah, kewajiban zakat, wa yubayyinu dan menjelaskan Quran yang turun di Madinah itu ba'du ahkamiha, sebagian hukum-hukum zakat. Jadi Quran yang turun di Madinah ini memperkuat apa yang dijelaskan Nabi ketika di Makkah. Ja'a datang Al-Qur'anu, apa Al-Qur'an? Al-Qur'an datang al-Madaniyu yang turun di Madinah. Fa'a'lana, maka kemudian Al-Qur'an mengumumkan, mengiklankan, memberitahu secara luas wujub zakah, kewajiban zakat. Al-Quran mengumumkan kewajiban zakat itu bisighatil amri, dengan redaksi perintah, as-sharihi, yang eksplisit, yang jelas, yang tanpa ada keraguan, yang tanpa ada ambigu, tetapi lantang pada periode Madinah. Wada'a, dan mengajak Al-Quran itu bisuratin wadihah, dengan contoh yang jelas, ila ita'iha, untuk membayar zakat, memberikan zakat. Apa buktinya ini? Fataro, maka kamu bisa melihat fi suratil Baqarah, di dalam surat Baqarah, hadhil ibarata, redaksi ini, ungkapan ini, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Al-Baqarah ayat 11. Wa aqimu, dan dirikanlah kamu semua, dirikanlah as-sholata, sholat, wa atu, dan berikanlah, bayarlah az-zakata, zakat. Kama ja'a, sebagaimana datang takidu wujubiha, menguatkan kewajiban zakat itu, bisiyahin, dengan banyak redaksi, wa asaliba, dan banyak metode, banyak gaya, syatta, yang bermacam-macam. Wal majalu huna fasih, tempat berpijak, tempat berjalan di sini itu sangat luas. Konteks di sini itu sangat luas. Walakinni, tetapi aku, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, akhtaru, memilih aku, suratan wahidah, satu surah, li ardi ahammi ma ja'a fiha, untuk menyinggung, untuk membahas ajaran yang paling penting, aniz zakati, tentang zakat, wahiyya suratul taubah, yaitu surat at-taubah. Li annaha, karena sesungguhnya surat taubah itu, min awakhirima, itu termasuk surat terakhir, nuzila, yang diturunkan, minal qur'ani, dari Al-Qur'an. Pada bagian ini Syekh Yusuf Al-Qaradawi akan fokus mengkaji suratul taubah, karena suratul taubah termasuk surat akhir yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk melihat bagaimana ketegasan Al-Quran, artinya ketegasan Islam, memanage zakat, menjadikan zakat sebagai instrumen ajaran Islam untuk menegakkan keadilan ekonomi umat. Tidak sekedar himbauan, tidak sekedar arahan, tidak sekedar bimbingan, tetapi betul-betul suatu ajaran agung yang harus ditegakkan. Karena misi Islam tidak hanya membangun kesalehan individu dalam bentuk sholat, tapi juga membangun kesalehan sosial, membangun solidaritas sosial antar umat Islam, sehingga yang kaya harus mau berbagi, harus bukan seyukianya, harus mau berbagi kekayaannya dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dengan umat Islam yang miskin, yang serba kekurangan, sehingga al-muslim lil muslim kal bunyan, sehingga satu umat Islam dengan umat Islam yang lain itu laksana satu bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha, yang satu dengan yang lain itu saling memperkuat, saling bekerja sama, saling menyayangi, saling merahmati, dengan bentuk konkret ajaran Islam, yaitu zakat.
Suratu At-Taubah namuzajun lil Quran al-Madani fil inayati bizakah. Suratu Taubah, surat Taubah, namuzah, satu model, satu contoh lil Quran al-Madani, dalam bagi Quran yang turun di Madinah, fil inayah, di dalam menjaga, memelihara, memperhatikan bizakati, tentang ajaran zakat. Fi matal'i hadhihi surah, di dalam permulaan surah ini, surat At-Taubah, allati amarallahu biha, yang Allah memerintahkan di dalamnya, biqitalil musyrikin, dengan memerangi orang-orang musyrik, an-nakithina lil uhud, yang suka melanggar janji, yang suka menerjang janji, yang suka membalikkan fakta. Alladzi dzuriba lahu muhlatu arba'ati asyhurin, yang mereka itu diberikan rentang waktu kurang lebih 4 bulan, dikasih kelonggaran waktu. Yasikhuna fiha fil ardi, yang mereka bisa bertebaran di muka bumi. Wa yakhtaruna li anfusihim, dan mereka bisa bebas memilih sesuai dengan kepentingan mereka semua. Qala ta'ala, fa idzan salahul ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. At-Taubah ayat 5. Dengan tegas Allah berfirman, fa idzan salahul ashhurul hurum, ketika bulan-bulan haram ini sudah selesai, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Muharram, faqtulul musyrikina, maka perangilah orang-orang musyrik yang suka mengganggu umat Islam, yang suka memerangi umat Islam, yang suka mengancam umat Islam, memandang umat Islam sebagai umat yang lemah. Tunjukkan eksistensimu, tunjukkan kekuatanmu. Haitsu wajadtumuhum, dimanapun kamu menemukan orang-orang musyrik itu. Wakhudhuhum, ambil mereka, tangkap. Wahsuruhum, kepung mereka. Jangan kasih kesempatan, karena mereka akan menerkam dari depan atau dari belakang, mencari celah untuk menghancurkan. Bahkan kalau kita baca sejarah, bagaimana rekayasa orang Yahudi di Madinah yang ingin membunuh Nabi, pura-pura mendekati Nabi, tapi mengancam keselamatan Nabi. Wallahu ya'simuka minan nas, tapi Nabi dijaga oleh Allah, sehingga setiap rekayasa untuk membunuh Nabi, mencelakai Nabi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waq'udu lahum kulla marsad, dan intailah mereka dimanapun berada. Artinya duduklah kamu di tempat mereka mengintai. Artinya terus adakan pengintaian, terus adakan pengawasan secara maksimal. Jangan sampai orang-orang musyrik ini berkomplot, kemudian menghancurkan kekuatan Islam. Fa'ing tabu, tetapi Allah kemudian berfirman, fa'ing tabu, jika mereka mau bertobat, wa aqamus sholata, mau mendirikan salat, wa atawuz zakah, mau memberikan zakat, fakhallu sabilahum, maka berikanlah jalan kepada mereka, berikanlah kebebasan kepada mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha ampun, memberikan ampun dan maha kasih sayang. Jadi ada batasan. Kalau mereka bertaubat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mereka bagian dari kamu, sehingga harus diberikan kebebasan, sehingga harus diberikan jaminan keselamatan. Fahadhihi
salah satu syurutun lil kafi fahadi, maka ayat ini salah satu syurutun menjelaskan ada 3 syarat lil kafi untuk menahan diri tidak melakukan, maksudnya angkita lihaula dari memerangi, bahkan bahasanya bisa membunuh orang-orang musyrik itu, wa takhliyati sabilihim, dan memberikan jalan bagi mereka, tidak mengganggu mereka. Ada 3 syarat Islam tidak membunuh, tidak memerangi orang-orang musyrik. Jika mereka melakukan 3 hal ini, maka fakhallu sabilahum, kosongkan jalannya, artinya berikan jalan kepada mereka untuk beraktivitas, berikan kepada mereka jaminan keselamatan, kedamaian. Apa kira-kira 3 itu? Awwaluha, syarat yang pertama, at-taubatu anisyirki, mau bertobat dari kesyirikan. Artinya apa? Wa daliluhu ayyashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tentu bukti yang utama adalah bersyahadat, bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini syarat yang pertama. Mereka masuk Islam, bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Thaniha, syarat yang kedua, iqamatus shalah, mendirikan salat al-mafruḍah yang diwajibkan alal muslimin, bagi orang-orang Islam. Syarat yang kedua adalah mau mengerjakan salat. Karena salat adalah imaduddin, pilar agama, syiarul Islam, syiarnya agama kita ini. Wa hiya madharul iman. Salat itu ya tempat kita menunjukkan keimanan kita. Wa a'dhamu arkanil Islam, dan rukun Islam yang paling agung, al-matlubati, yang dituntut bagi kita, fi kulli yaumin, setiap hari, minal ayyam. Wal faisalu, dan garis pemisah ya, salat itu bainal muslimi wal kafiri, antara orang Islam dan orang kafir. Wahiyya ar-rabithah, salat itu adalah sambungan, ikatan, ad-diniyah, yang sifatnya agama, religi, ar-ruhiyah, sifatnya rohani, al-istimaiyah, sifatnya juga sosial, bainal muslimin. Kita baca di dalam kitab-kitab ya, misalnya ya Anatul Thalibin, hasyiahnya Fathul Mu'in itu, bahwa sholat itu juga bernilai sosial. Misalnya dalam pelaksanaan sholatul jamaah, banyak sekali ya hikmah sholat jamaah itu. Mudha'afatul ajri, berlipat-lipatnya pahala menjadi 27 derajat. Tapi juga menguatkan taqwiyatul muslimin ba'dihim bi ba'din, menguatkan orang Islam satu dengan yang lain, karena bersilaturahim, menyapa, sehingga potensi konflik tidak ada, upaya-upaya musuh untuk mengadu domba, memecah belah menjadi tidak berhasil, asupan informasi cepat sampai kepada orang-orang Islam. Jadi sholat itu juga rabitoh ad-diniyah ar-ruhiyah al-istimaiyah bainal muslimin. Sholat bisa merekatkan hubungan sosial dengan menghilangkan potensi-potensi konflik, agitasi, dan menghilangkan suudzon, negatif thinking, prasangka-prasangka yang tidak baik, dengan bertemu, berzikir bersama, bersapa, jagongan istilahnya, setelah jamaah berdoa, kemudian jagongan, itu kehidupan Islam terasa sejuk, terasa damai. Salithuha, syarat yang ketiga,
Ita'u zakah. Ini syarat yang ketiga. Tidak sekedar bersyahadat dan menjalankan sholat, tapi ada syarat yang ketiga yang harus dilakukan. Ita'u zakah, memberikan zakat. Al-mafrudati, yang diwajibkan, fi amwalil aghniya, dalam harta orang-orang kaya, lidzawil hajat, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi tegas sekali Islam ini. Bersyahadat ya sebagai pintu masuk, biar diakui sebagai umat Islam. Harus bersyahadat, harus mengakui bahwa Allah itu Tuhanmu dan Nabi Muhammad adalah Rasulmu. Yang kedua, ajaran utama Allah dan Rasulnya, ajaran utama Allah adalah sholat, untuk membangun ikatan ruhiyah, rohani kita dengan Allah, membangun solidaritas antar sesama umat Islam. Baru yang ketiga, kita buktikan betul ikatan sosial kita itu dengan berzakat, dengan memberikan sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada saudara-saudara kita seiman sekeyakinan yang membutuhkan. Dan itu pasti ada, itu hukum alam, sunnatullah, ada orang kaya, ada orang miskin. Jadi hubungan keduanya bukan hubungan menguasai, hubungan eksploitasi, bukan, tapi hubungan kasih sayang, hubungan saling membantu, menolong satu dengan yang lain. Wali maslahatil ummati, tidak hanya untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan, tapi juga wali maslahatil ummatil amah, dan untuk kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum tentu banyak sekali. Kemaslahatan di bidang ekonomi, kemaslahatan di bidang sosial, kemaslahatan di bidang politik, kemaslahatan di bidang pendidikan, kemaslahatan di bidang keamanan, kemaslahatan di bidang kebudayaan, dan lain-lain. Secara umum banyak sekali. Wahia, zakat itu ar-rabithah, ikatan, sambungan. Al-maliyatu, yang bersifat kebendaan, bersifat harta. Al-istima'iyatu, yang punya implikasi sosial, berpengaruh terhadap masyarakat. As-siyasiyatu, juga akan membangun politik. Baina jama'atil muslimin, di antara jamaah atau komunitas orang-orang Islam. Zakat ini, zakat infak sedekah ini, kalau kita berdayakan, kalau kita optimalkan penghimpunan dan pendistribusiannya dengan manajemen yang sidik dan amanah, transparan dan akuntabel, maka zakat ini akan menjadi kekuatan sosial, kekuatan ekonomi, kekuatan sosial dan politik yang besar. Karena bisa melakukan transformasi ekonomi, perubahan ekonomi. Dari transformasi ekonomi itu akan tercipta kekuatan politik yang kuat, karena Islam bisa memberikan bukti yang nyata bahwa Islam datang ini memang dalam rangka membangun kesalahan individu dan sosial, dalam rangka membangun ikatan emosional satu dengan yang lain dalam satu gerakan bersama, gerakan tauhid, gerakan ekonomi, dan gerakan politik. Politik dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan kebenaran, keadilan, kemanusiaan, dan memberangus kebatilan, memberangus kemusyrikan, memberangus hal-hal yang menindas umat manusia. Wa ba'da siti ayatin, dan setelah 6 ayat minas surati, dari surah At-Taubah ini nafsiha, ya kandungannya surah itu. Qala, berfirman Allah Ta'ala, subhanahu Allah Ta'ala, fi sya'ni qaumin akharin, di dalam memotret laku, kondisi sosial, situasi kaum akharina yang lain minal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Bagaimana firman Allah?
fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. At-Taubah ayat 11. Fa in tabu, jika mereka bertaubat, maksudnya orang-orang musyrik itu. Wa aqamu, dan mereka mau mendirikan as-sholata, salat. Wa atawu, dan mereka juga mau membayar az-zakata, zakat. Kalau memang mereka bertaubat, mendirikan sholat dan membayar zakat, fa ikhwanukum fiddin, maka mereka adalah saudara-saudara kamu dalam agama. Mereka adalah orang-orang yang seia dan sekata, seia dan sekeyakinan, punya komitmen yang sama, komitmen ketuhanan dan komitmen kemanusiaan. Wa nufassilul ayati, dan kami jelaskan ayat-ayat ini secara rinci, liqaumin, bagi kaum ya'lamuna, yang tahu, yang mengerti kaum itu. At-Taubah ayat 11. Jadi sama ya At-Taubah ini dengan ayat 11 dengan ayat 5. Ada 3 syarat yang harus dilakukan, dan ini tidak mungkin difirmankan, diperintahkan oleh Allah ketika umat Islam tidak punya power, tidak punya kekuatan untuk mengeksekusi, untuk melakukan perintah ini. Bersyahadat, mensyahadatkan orang musyrik, menyuruh sholat mereka, dan mewajibkan mereka berzakat. Ini sebuah ajaran yang transformasional ya, ajaran yang mengubah seseorang dengan cepat, ajaran yang kemudian menjadikan orang itu langsung merasakan kehadiran Islam ini tidak hanya dalam rangka kepentingan sendiri, tapi juga kepentingan umat manusia secara umum ya, secara keseluruhan. Fala yatahaqqaqu likafirin, maka tidak nyata, tidak terbukti, likafirin, bagi orang kafir, ad-dukhulu, masuk, fi jama'atin muslimin, di dalam komunitas jamaah orang-orang Islam, wa tathbutu lahu ikhwatuhum, dan tetap bagi orang kafir ikatan persaudaraan ad-diniyah yang sifatnya agama, allati taj'aluhu fardan minhum lahu ma lahum, yang persaudaraan itu menjadikan orang kafir itu menjadi satu individu yang masuk bagian umat Islam, suka dan duka bersama, wa alaihim, dan menanggung ketika ada kesusahan juga ditanggung bersama, wa turbituhu bihim ribaton, dan menjadi ikatan yang menyambungkan orang kafir itu dalam satu ikatan, la tangfasimu urahu, yang tidak akan terputus aibnya, yang tidak akan terputus harga dirinya. Tidak bisa dengan mudah orang kafir masuk di dalam jamaatul muslimin ini, menjadi bagian dalam komunitas umat Islam, illa bitaubati anis syirki, kecuali dengan bertaubat dari kemusyrikan, membaca syahadat, wa tawabihi, dan sesuatu yang mengikuti kemusyrikan itu, menyembah berhala, lata uzamana, dan lain-lain. Wa iqamati sholawati, dan mendirikan sholat, allati biya, yang dengan sholat itu yaltaqil muslimun, orang-orang Islam berjumpa dalam satu ikatan, ala ta'atillah, atas taat kepada Allah. Untuk pada zaman Nabi, sholat itu dilaksanakan berjamaah, dan sampai zaman kita ini ya, kita usahakan berjamaah, khususnya di masjid. Kalau di Indonesia ya di masjid, di musola. Kalau terpaksa karena
banyak banyak faktor ya, kita mendirikan jamaah di tempat kerja kita atau di rumah ya bersama keluarga. Tetapi spirit berjamaah ini harus kita syiarkan ya di tengah-tengah umat Islam, karena manfaatnya itu luar biasa. Manfaatnya itu luar biasa ya, banyak sekali. Wa yata'arafuna wa yatahabbuna, mereka saling mengenal, mereka saling mencintai. Wa ita'iz zakah, bitaubah wa iqamatis shalah, yang ketiga wa ita'iz zakah, dan mau membayar zakat. Allati biha, yang dengan zakat itu yatawasuna, mereka saling tolong menolong. Wa yatakafaluna, dan saling menanggung, saling berbagi, merasakan kebahagiaan satu dengan yang lain. Jadi bersyahadat menjadi pondasi utama, mendirikan sholat menjadi menjadikan seseorang masuk dalam golongan umat Islam, bersosialisasi, bertatap muka, bergumul dengan sesama umat Islam, dan membayar zakat dalam rangka ikut berpartisipasi membangun ekonomi umat secara kolektif. Artinya dengan berzakat kita bersama-sama membangun kesetiakawanan sosial, membangun ikatan keimanan yang kokoh. Karena yang kaya memperhatikan yang miskin, dan miskin mendoakan dan berusaha untuk membangkitkan kemandirian ekonominya dengan instrumen zakat yang diberikan ya kepada mereka. Waqad nabbaha, dan sungguh mengingatkan al ulama, para ulama, orang-orang yang berilmu, mungdhu ahdi sahabah, sejak periode sahabat, radhiyallahu anhum, semoga Allah memberikan ridha kepada sahabat, ala amrin jadirin, ala amrin, pada perintah jadirin yang layak bizikri, disebut. Apa warning para ulama? Wahwa, warning itu, anna sunnatal Quran, sesungguhnya sunnahnya Al-Quran, kebiasaannya Al-Quran, ayyuk rina zakata bisolah. Kebiasaan Al-Quran, artinya Allah yang memerintahkan, menfirmankan, adalah ayyukrina az-zakata bis-shalah, menemani zakat dengan sholat. Di az-zakatu qarinus shalah, zakat itu temannya sholat. Zakat itu teman karib sholat, dua hal yang tak terpisahkan. Wa qallama tanfaridu, dan sedikit sekali berpisah, ikhdahuma salah satu sholat dan zakat, anil ukhra, dari yang lain. Jarang sekali ya, zakat dan sholat ini terpisah, karena memang sunnatul Quran itu menyebut keduanya bersama-sama, sehingga seperti saudara yang sulit terpisahkan. Qala Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud ini termasuk fuqahaus sahabah, sahabat yang mendalam ilmunya, termasuk sahabat yang ahli fatwa. Umirna, kita diperintah, bi iqamatis sholati, dengan mendirikan sholat, wa ita'iz zakati, dan membayar zakat. Kita, maksudnya kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendirikan sholat, wa ita'iz zakah, membayar zakat. Wa man lam yuzaki fala sholatalah. Dengan jelas sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, wa man lam yuzaki, orang yang tidak mau berzakat, fala sholatalahu, maka dia tidak dianggap sholatnya. Wa man lam yuzaki fala sholatalahu, ini harus kita garis bawahi. Orang yang tidak berzakat, sholatnya tidak dianggap. Ini pandangan sahabat, pandangan sahabat yang alim,
sahabat yang mengetahui rahasia syariat, sahabat yang dari statementnya ini kita paham bagaimana Nabi mendidik mereka, mengajarkan mereka tentang urgensi zakat, tentang pentingnya zakat, tentang agungnya zakat, besarnya pengaruh zakat ini dalam kehidupan umat Islam. Sehingga waman lam yuzakki fala sholata lahu, orang yang hanya sholat tidak berzakat itu justru sholatnya tidak dianggap. Artinya nilai-nilai yang terdapat di dalam sholat tidak termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak para ilmuwan mengatakan ketika kita sholat, ketika salam assalamualaikum warahmatullah, itu kita menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, itu ada nilai yang terkandung, yaitu kalau kita ingat Allah, kita harus ingat saudara kita yang ada di samping kanan dan ada yang di samping kiri. Tentu zakat adalah bukti konkret kalau kita bahwa kita peduli, care ya terhadap tetangga-tetangga kita, teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan. Jadi saya ulang, bagaimana statement Abdullah bin Mas'ud, umirna bi iqamis shalah wa ita'iz zakah, kita diperintahkan mendirikan sholat dan membayar zakat. Wa man lam yuzakki fala sholata lahu, orang yang tidak mau berzakat, enggan mengeluarkan zakat, bakhil, pailit dia, maka sholat yang dia lakukan tidak dianggap. Sholatnya tidak mencerminkan kedekatan dia dengan Allah. Kalau sholatnya baik, sholatnya ingin dianggap, maka berikanlah zakat itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Buktikan bahwa ajaran Islam itu ajaran yang memberikan kerahmatan, kasih sayang, memberikan santunan, memberikan pemberdayaan kepada orang lain. Waqala Ibnu Zaid, waqala dan berkata Ibnu Zaid, sebuah imam Ibnu Zaid, turidat, diwajibkan as-sholatu, salat, wa zakatu, dan zakat, jami'an, secara keseluruhan. Lam yufarraq, tidak dipisahkan bainahuma, antara salat dan zakat. Wa qara'a, Ibnu Zaid membaca, fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Maka jika mereka bertaubat dengan membaca syahadat tadi, wa aqamus sholata, mendirikan salat, wa atuz zakata, dan membayar zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara-saudara kamu di dalam agama. Jadi ada syarat mereka bertaubat, membaca syahadat, ada syarat mereka mendirikan sholat, masuk dalam komunitas umat Islam, bergumul secara langsung, berjamaah, membayar zakat, maka fa ikhwanukum fiddin, maka itu menjadi syarat mereka masuk ya, di dalam golongan umat Islam secara langsung. Wa aba ayak balas sholata illa bizakah. Wa aba, dan Allah tidak mau. Artinya enggan, ayak bala, menerima as-sholata, sholat, illa bizakah, kecuali dengan zakat. Sholat tidak diterima kecuali dengan zakat. Kesalehan ritual individual itu harus dilengkapi dengan kesalehan sosial dalam bentuk mengeluarkan zakat. Jadi sholat kita diterima jika kita mau berzakat. Waqala, dan Ibnu Zaid berkata, rahimallahu Aba Bakrin, Allah memberikan kasih sayang kepada sahabat Abu Bakar, makana afqahahu, karena Abu Bakar memberikan
pelajaran fikih, pemahaman yang benar kepada seluruh umat Islam tentang zakat dan sholat ini. Yakni bidzalika qaulahu, Ibnu Zaid bermaksud dengan kata-katanya itu rahimallahu Abu Bakrin maka afqahahu. Qaulahu la ufarriqu baina syai'aini jama'ahumallah. Ini statement Abu Bakar yang luar biasa ketika beliau menjadi khalifah. Dengan tegas beliau memerangi orang-orang yang ingkar berzakat. La ufarriqu, kata Abu Bakar, la ufarriqu, saya tidak memisahkan baina syai'aini, di antara dua hal jamaah yang dikumpulkan huma Allah, yang keduanya dikumpulkan oleh Allah, as-shalah dan zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ini dua hal yang dikumpulkan Allah, yang Abu Bakar tidak mau memisah. Artinya gerakan sholat harus diikuti dengan gerakan zakat. Islam harus tampil untuk membangun kesalehan individu dengan menggerakkan sholat, dengan kontribusi real bagi kehidupan masyarakat dengan menggerakkan zakat. Jadi keduanya harus berjalan secara simultan, berjalan secara bersama-sama dalam satu waktu, dalam satu putaran, dalam satu gerakan. Karena Islam bergerak di wilayah ritual individual dan di wilayah sosial fungsional. Bergerak bersama, mensucikan hati dan memberdayakan orang-orang fakir miskin. Wa fi surati, masih di dalam surat At-Taubah, Zakaro menyebut Allah Ta'ala, sapa Allah Ta'ala, ummaro masajidi, orang-orang yang memakmurkan masjidnya, alladzina hum ahlul qubuli indahu, di mana orang-orang yang meramaikan masjidnya itu dikatakan ahlul qubul, golongan yang diterima amalnya di sisi Allah. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Innama ya'muru, sesungguhnya meramaikan, masajidallahi, masjid-masjid Allah, man, orang, amanah yang beriman, man itu billahi dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Sesungguhnya orang-orang yang meramaikan masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas sholata, ia juga mendirikan salat. Wa ataz zakata, dia juga memberikan zakat. Walam yakhsha illallah, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Dia keluarkan zakatnya, tidak takut miskin, tidak takut kekurangan, karena hanya Allah yang dia takuti. Karena Allah memberikan jaminan bahwa harta yang dikeluarkan di jalan Allah adalah berlipat-lipat, menjadi sumber kebahagiaan di dunia dan akhirat. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, semoga orang-orang itu menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk, mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir menjelaskan hidayah itu. Hidayah itu bermacam-macam. Ada hidayatul fitrah, hidayah kesucian, hidayah yang sifatnya insting, naluri. Seorang ayah mencintai anaknya, menyayangi anaknya, seorang ibu mencintai anak. Itu tidak hanya bagi manusia, hewan juga begitu. Ya, hewan juga boknya atau bapaknya itu mencintai anak-anaknya. Kita lihat ayam, burung, dan lain-lain. Yang kedua ada hidayatul akli, Allah memberikan akal. Ini hanya khusus untuk manusia. Yang kena taklif untuk manusia dan jin, ya, manusia diberikan hidayatul akli. Insting saja tidak cukup, ada akal.
Yang ketiga ada hidayatud hidayah agama. Artinya akal saja tidak cukup, harus ada nabi, ada rasul yang mengajarkan kearifan, mengajarkan kebijaksanaan, mengajarkan ajaran-ajaran agung dari Allah Sang Pencipta. Kemudian ada hidayatut taufik, ada hidayah taufik. Apa hidayah taufik itu? Khalqu qudrati ta'ah alal abdi wa tashilu sabilil khair. Allah menciptakan kemampuan kita, hamba Allah, untuk taat dan memudahkan jalan kebaikan. Jadi ketika kita mampu menjalankan sholat subuh misalkan, kita mampu belajar, membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab para ulama, kita mampu berzakat, itu Allah memberikan kita hidayatut taufik, menciptakan kekuatan kita untuk taat kepada Allah dan kita menjadi mudah melakukan kebaikan. Khalqu qudrati ta'ah alal abdi wa tashilu sabilil khair. Menciptakan kekuatan kita untuk melakukan sholat, untuk membaca Al-Quran, untuk tolabul ilmi, untuk aktif berorganisasi di Lazisnu, untuk menggerakkan dana umat. Wa tashilu sabilil khair. Allah mudahkan jalan kebaikan kepada kita. Allah sukseskan program kita karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah semata. Falam yaj'alhum ahlalil qabul, falam yaj'alhum, maka Allah tidak menjadikan orang-orang yang meramaikan masjid itu ahlanil qabul, menjadi golongan yang diterima indahu, di sisi Allah. Wa in ammaru, meskipun mereka meramaikan masajidahu, masjid-masjid Allah, hatta yu'minu, sehingga mereka beriman kepada Allah. Wa yuqimus sholata, mereka mendirikan sholat. Wa yu'tuz zakata, dan mereka menunaikan zakat, mereka membayar zakat. Jadi umarul masajid, para takmir masjid ya, para nazir masjid, orang-orang yang bertugas meramaikan masjid, semua kita umat Islam yang punya tugas untuk meramaikan masjid, tidak diterima amal kita kalau kita tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, kita tidak menjalankan sholat, dan kita tidak membayar, menunaikan zakat. Fafis surah, di dalam surat Taubah juga, zakara, Allah menyebut, Allah Ta'ala wa'idahu, ancaman Allah asyadida, yang keras, likaniziz zahabi wal fiddah, orang yang menyimpan emas dan perak. Alladzina, orang-orang itulah yu'adduna, mereka tidak menunaikan, tidak membayar, minha, dari zahab dan fiddah itu, haqqallah, haknya Allah Ta'ala. Qala Ta'ala, Allah berfirman, walladzina yaknisuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Walladzina, orang-orang, yaknisuna, yang menyimpan mereka itu, az-zahaba wal fiddah, emas dan perak, wala yunfiqunaha, dan mereka tidak menginfakkan, tidak membelanjakan, tidak mengeluarkan fi sabilillah, di jalan Allah, fabashirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira bagi mereka dengan siksa yang pedih. Para ulama sepakat bahwa menginfakkan harta di jalan Allah itu maksudnya ita'uz zakah, mengeluarkan harta itu, mengeluarkan zakat harta itu. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Yauma yuhma, pada hari mereka akan dipanaskan di atas emas dan perak itu, fi nari jahannam, di neraka jahannam. Fatukwa biha jibahuhum, maka dahi-dahi mereka akan dibakar dengan emas dan perak yang sudah dipanaskan dengan api neraka jahanam. Wa junubuhum, lambung mereka juga dibakar. Wa zuhuruhum, punggung-punggung mereka juga dibakar. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Mereka akan dikatakan kepada mereka, hadza, ini ma kanaztum, harta-harta yang kau simpan. Li anfusikum, hanya kamu berpikir untuk diri kamu sendiri, tidak kamu keluarkan untuk orang lain.
Fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasakan kau simpan. Kau menyimpannya, kamu tidak mau berbagi dengan orang-orang lain. Kamu hanya berpikir perut kamu sendiri. Kamu hanya memikirkan kepentingan kamu dan keluarga sendiri. Kamu tidak memikirkan masa depan, nasib orang lain, tetangga kamu, saudara-saudara kamu, orang-orang kampung kamu yang membutuhkan pertolongan, yang menunggu kasih sayang dan uluran tanganmu. Kamu biarkan, kamu egois, kamu hanya memikirkan perut kamu dan keluarga kamu. Qala ulama, qala berkata ulama kita berkata, innama azuma, sesungguhnya besar al-wa'id, ancaman fi hadzal bab, di dalam bab ini, bab orang-orang yang menyimpan harta dan tidak mau berzakat. Lima fi jibillatil ibad minasyahhi 'alal mal, minasyuhhi 'alal mal. Karena di dalam watak-watak, jibillah itu karakter, artinya watak-watak yang ada di dalam manusia, hamba-hamba Allah itu, minasyuhhi, dari sifat bakhil, kikir, 'alal mal wal bukhli bihi. Jadi ada sifat menahan harta itu, kikir dengan harta itu, tidak mau mengeluarkan. Fa idza khafu min 'adzimil wa'id, ketika hamba-hamba Allah itu takut tentang ancaman yang besar ini, la atau fi ada'it ta'ah, maka pasti mereka akan membayar zakat, melaksanakan taat dengan tulus, ikhlas, bahkan dengan bahagia mengeluarkan zakat. Karena orang yang bahagia, merasa nikmat menjalankan perintah Allah, itu tandanya orang-orang yang hatinya selamat, qalbun salim, hatinya mendapat pancaran cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada hari Ahad ini. Kita menjadi jelas bahwa belajar pada beliau di Madinah, zakat ini harus dimanage dengan lembaga yang profesional, dengan lembaga yang solid, dengan teamwork yang solid dan profesional. Zakat ini bisa berdaya, punya kekuatan besar dalam menggerakkan perubahan ekonomi, sosial, politik umat, jika zakat ini diatur, dimanage dengan baik, ya, manajemennya harus yang sidik dan amanah, ada aspek totalitas, serius menghimpun zakat ini, sehingga menjadi pembelajaran kita para praktisi Lazisnu, lembaga amil zakat, infak, sedekah, Nahdlatul Ulama di wilayah kita masing-masing. Mari kita menggerakkan, menghimpun sebanyak-banyaknya harta zakat, infak dan sedekah pada umat Islam, wabil khusus warga Nahdlatul Ulama. Kita terapkan manajemen yang sidik dan amanah, yang transparan, yang terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Kita kelola dengan baik, kita kembangkan model yang konsumtif dan produktif. Bagaimana zakat kita berikan, baik yang konsumtif maupun yang produktif, karena dua model pembagian zakat ini insya Allah akan membawa berkah bagi orang tua, bagi anak muda yang ingin menatap masa depan yang cerah, sehingga zakat yang kita himpun dan kita kembangkan ini menjadi salah satu manifestasi ajaran Islam yang menabarkan kasih sayang, membuka harapan baru bagi anak-anak muda yang kreatif, yang inovatif, bagi umat Islam secara keseluruhan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.